sebagian besar terjadi pada keadaan yang disebut sebagai Graves disease ya. Jadi artinya Graves disease ini salah satu bagian dari hipertiroid tadi. Jadi kalau diperiksa hormon tiroidnya maka tinggi. Tapi tidak semua hipertiroid ini adalah Graves ya. Jadi itu yang perlu ditambahkan. Tapi saya tertarik nih, pengen tanya juga, Dokter Suharko, ini ada hubungannya sama keturunan nggak sih kalau tiroid ini? Gangguan tiroid? Ya, memang kalau ada anggota keluarga yang mengalami itu, maka risiko untuk hal yang sama akan bisa meningkat ya. Jadi memang ada ya faktor Ya. keturunan. Cuman saya juga akan tambahkan bahwa apa yang diterangkan oleh Dr. Ira tadi, yaitu kelainan tiroid pada mata itu sebagian besar terjadi pada keadaan yang disebut sebagai Graves disease ya. Jadi artinya Graves disease ini salah satu bagian dari hipertiroid tadi. Jadi kalau diperiksa hormon tiroidnya maka tinggi. Tapi tidak semua hipertiroid ini adalah Graves ya. Jadi itu yang perlu ditambahkan. Karena Graves ini ditandai dengan tadi adanya pembesaran dari kelenjar tiroid, kemudian ada mata yang menonjol, kemudian ada kelainan di kulit ya. Ini hormonal ya dok ya? Ya, Ini ada hubungannya sama lifestyle kita nggak? Mungkin makan, penyebabnya, gaya hidup gitu. Sampai dengan saat ini belum diketahui, sehingga kalau ada pertanyaan bahwa bagaimana menghindar dari keadaan ini, jawabannya tidak bisa, karena yang mendasari adalah penyakit autoimun tadi sudah disampaikan Dr. Ira, sehingga ya kita tinggal berdoa supaya jangan dicoba, diuji dengan keadaan ini. Kita tidak bisa menghindar, tapi Dokter Ira, tapi bisa disembuhkan nggak? Bisa direduce nggak sih Dokter Ira? Ada harapan nggak? Agak serem soalnya dengernya gitu. Matanya jadi melotot, kesannya orangnya padahal ramah banget jadi kayak nyolot gitu ya tiba-tiba Dokter Ira. Ini sebenarnya ada harapan kan ya dok? Iya, tentu kenapa kami juga hadir di sini ya. Salah satunya adalah dalam rangka awareness kita ya. Di tahun setiap awal tahun ya di dunia ini memperingati namanya awareness terhadap tiroid ya di bulan-bulan ini. Maka itu kami Jakarta Eye Center saat ini mencetuskan salah satunya adalah servis untuk tiroid pada mata ini. Kita ingin awareness ini ada karena sebetulnya saya rasa banyak kelainan tiroid di Indonesia juga, cuman datanya mungkin belum terlihat juga. Dan ini tadi dikatakan bahwa mungkin kita dokter juga beberapa masih belum aware gitu ya. Kadang-kadang dia terlambat mendeteksi kelainan tadi. Justru itu kami bersama-sama tentu ingin membuat awareness kita baik untuk masyarakat kita maupun para dokter kita juga, yang dalam arti kata bila mendapatkan pasien gitu ya, gejala-gejala ini mesti aware juga kita bahwa ini salah satunya ada tiroid apa tidak gitu ya. Karena tadi saya bilang kadang-kadang dia datang keluhan kelopak matanya turun, dia mengeluh oh mata yang satu ini yang problem, tapi kan sebetulnya enggak, kita nggak periksa tuh hormon tiroidnya. Jadi kalau memang asimetris tadi, periksa juga tuh hormon tiroidnya untuk menyingkirkan bahwa dia ada tiroid. Karena tadi bisa saja orang yang menderita tadi tidak datang ke penyakit dalam karena tadi ada gejala-gejala sistemik mestinya dahulu. Tapi kan buat orang-orang tertentu mungkin dengan aktifnya dia nggak merasakan bahwa itu suatu gejala gitu ya. Dia datang justru ke dokter mata gitu dengan matanya yang sudah menonjol atau traction tadi, lid retraction. Padahal sebetulnya untuk kelainan mata yang timbul itu seringkali sebetulnya didahulukan oleh gangguan metabolisme tadi ya, udah terganggu dulu hormonnya untuk beberapa waktu, bahkan kadang-kadang sudah 1 tahun sebelumnya mungkin ya, lebih dari 1 tahun dia sebenarnya udah gangguan hormonnya sudah ada. Nah, tetapi dia nggak aware, baru sekian lama begitu kejadiannya di mata baru aware. Artinya ini kan sudah ada waktu yang cukup lama yang dia tidak di treatment ya. Nah, itu kita harus cepat ya, sebetulnya dengan kita melakukan treatment yang lebih cepat ya, mengontrol, tentu basicnya adalah kelainan di imun sistem di tiroidnya ya, tentu
dari dokter penyakit dalam akan men-treat kelainan tiroid tadi, hormon tadi untuk membuat stabil dulu. Nah, biasanya kalau hormonnya sudah stabil, seringkali nanti dari matanya sendiri akan berkurang keluhan-keluhannya tadi gitu ya. Namun kalau dia sudah cukup berat, tentu dokter mata harus juga melakukan bersama-sama dengan dokter ahli tiroidnya, dalam hal ini mungkin dokter ahli penyakit dalam endokrin ya, spesialisnya. Dia akan kita sama-sama berbarengan kita men-treat pasien-pasien tersebut, dan kita harapkan memang penyakit tersebut akan kita atasi secara dini dan dia akan hilang. Dalam arti kata, kelainan gejala yang timbul pada matanya akan rilis ya, akan hilang gitu ya. Ada harapan sahabat Sonora ya.